Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin, motivator santri nasional, penulis buku Manjada Wajada di channel YouTube Akbar Zainuddin. Setiap hari Selasa kita bahas tentang santri dan dunia pesantren. Adik-adik, teman-teman sekalian, kita masih membahas tentang 8 kunci sukses santri dan santriwati sesuai buku terbaru saya. Kita sudah bahas di video-video sebelumnya kunci nomor 1, 2, 3, dan 4, dan kali ini kita akan bahas kunci yang kelima. Saya sudah singkat menjadi huruf-huruf manjada. Kunci yang nomor 5 adalah huruf A, aktif di berbagai kegiatan pesantren. Sahabat Manjada Wajada, kenapa sih kita harus aktif di kegiatan pesantren? Karena pesantren itu kurikulumnya bukan hanya yang ada di dalam kelas. Kalau di luar, secara formal waktu belajarnya kapan? Itu orang bilang dari jam 7 sampai jam 1, dari jam 7 sampai jam 3, atau dari jam 7 sampai jam 4 setelah asar baru pulang. Itu yang ada di luar. Tapi kalau di pondok, kurikulum pesantren itu adalah 24 jam. Orang belajar tidak hanya di kelas, tapi di luar kelas juga belajar. Inilah yang membedakan pesantren dengan sekolah umum. Kalau sekolah umum yang dipondokkan, dikasih tempat menginap tanpa sistem, ya bukan pesantren namanya. Itu memang sekolah umum. Kalau pesantren itu asramanya ada sistemnya, 24 jam dididik. Jadi pendidikan 24 jam. Itulah yang disebut sebagai pesantren. Maka kita sebagai santri, kalau pengen sukses, jangan hanya sukses di kelas. Di kelas itu satu faktor kesuksesan. Santri itu kesuksesannya bukan hanya dilihat dari pelajarannya di kelas, tapi di aktivitasnya juga. Ya, pelajarannya di kelas bagus, aktivitasnya bagus atau tidak dilihat. Karena ekskulnya macam-macam, keterampilannya macam-macam, dan pendidikan di luar kelas sama pentingnya dengan pendidikan di kelas. Kita bisa belajar di kelas tentang knowledge, tentang pengetahuan, tapi di luar kelas kita belajar menjadi pemimpin, belajar bekerja sama dengan orang lain, belajar beretika dengan orang lain, belajar memberi motivasi, belajar memimpin, belajar dipimpin, belajar berorganisasi, belajar pramuka, belajar ekskul. Ada public speaking, muhadoro, ada kemudian writing, ada keterampilan bahasa. Nah, itu semua dilakukan selama 24 jam. Maka dari sekalian, kalau di pondok itu tidak hanya aktif di kelas. Jangan hanya pinter di kelas, tapi pinter juga pramukanya, pinter juga olahraganya, pinter juga public speakingnya, pinter juga organisasinya. Sehingga apa? Skill set, keterampilan kita, pengetahuan kita itu lengkap. Kalau kalian hanya belajar di kelas tapi tidak mau ikut kegiatan yang lain, nanti kesulitan untuk bergaul di masyarakat, sulit untuk berkembang di masyarakat. Kenapa? Karena nggak pernah bergaul. Jadi sukses seorang santri itu bukan hanya di pelajarannya, tapi bagaimana juga sukses berkawan dengan orang lain, sukses kemudian dia berorganisasi, sukses kemudian dia membangun masyarakat. Karena santri menjadi santri itu bukan hanya belajar bermasyarakat, tapi santri itu memang sudah bermasyarakat. Di pondok itu miniatur masyarakat.
Sehingga kita ini tidak hanya belajar di kelas, tapi di luar kelas juga kita belajar. Ini hal paling penting yang perlu dicamkan baik-baik adik-adik para santri. Maka jangan hanya aktif di kelas, tapi aktiflah pada berbagai kegiatan. Kalau kita aktif, itu akan bisa mengeluarkan semua potensi yang kita miliki. Kenal baik-baik potensi kalian. Kenali baik-baik potensi kalian. Nanti kalau sudah kalian kenal potensi kalian, kalian akan mengenal yang disebut sebagai passion. Passion itu lebih dari sekadar hobi, sesuatu yang kita sukai. Passion itu ya, sesuatu yang kita sukai sama dengan hobi ini. Terus yang kedua, sesuatu yang kita lakukan hasilnya bagus. Nah, kalau hobi kan tidak melihat hasil. Kalau passion melihat hasil. Hasil yang kita dapatkan bagus. Hasilnya bagus. Dan ini yang nomor 3. Kalau kita lakukan lagi, hasilnya tetap bagus. Kemampuan kita mengenali diri sendiri ini sangat penting. Karena ini menentukan masa depan kita. Kalau kalian sudah bisa memetakan saya ini punya potensi apa, itu akan mudah. Saya dari dulu pondok itu aktifnya terutama di 2 aktivitas. Saya tahu saya punya potensi menjadi pembicara publik. Saya tahu saya punya potensi untuk menjadi penulis. Maka di 2 hal itu benar-benar saya latih. Public speaking. Kita di pondok kan ada pelajaran muhadharah, public speaking. Ketika pelajaran itu ada, saya sangat serius berlatih. Karena saya tahu keterampilan itu harus dilatih dengan serius. Ketika saya tahu, oh menulis saya ternyata enak ya. Saya ikut majalah Dinding, saya menjadi redaktur, saya juga ikut di majalah Santri menjadi redaktur. Karena saya tahu hanya dengan cara itu saya bisa mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka kalian yang masih menjadi santri, tidak ada cara lain kecuali aktif di berbagai kegiatan pondok. Beruntung di pondok itu menyediakan hampir semua kegiatan sesuai dengan minat dan bakat kita. Coba lihat deh, apa minat kamu, apa bakat kamu, apa kelebihan kamu. Cari tahu kelebihan kamu apa, minat kamu apa, bakat kamu apa. Setelah itu, ya, setelah tahu kelebihan kamu, bakat kamu apa, coba latih dengan sangat serius. Yang bakatnya di musik, latih. Yang bakatnya kira-kira di bahasa, latih. Yang bakatnya menjadi pemimpin, latih. Yang bakatnya di bidang olahraga, sains, latih sesuai dengan bidang yang kamu inginkan, yang kamu hobi, kamu senangi. Latih sampai benar-benar mahir. Banyak sekali kawan-kawan saya, alumni pesantren itu, apa yang menjadi profesi dia sekarang itu karena apa yang dia lakukan pada zaman dulu. Saya dulu redaktur majalah di Santri, sekarang menjadi penulis. Saya dulu tukang mengumumkan di depan masjid, bagian informasi, bagian penerangan. Setiap hari mengumumkan dengan bahasa Arab dan Inggris di depan masjid, di depan seluruh santri. Itu yang menguatkan mental saya, akhirnya saya bisa menjadi pembicara publik. Itu karena yang dilakukan pada saat kita nyantri. Kalau saya ditanya dari mana Pak Akbar keterampilan public speaking, keterampilan writing itu, asal muasalnya, saya selalu bilang, tidak pernah ragu saya bilang bahwa asal muasal keterampilan public speaking saya itu dari pondok. Asal muasal keterampilan public speaking, writing saya juga dari pondok. Di sana saya tahu bahwa potensi saya terbesar di sana, maka saya kembangkan dengan sebaik-baiknya. Saya latih sangat serius sampai kemudian saya bisa.
ketika saya latih dengan sangat serius, keterampilan saya menjadi semakin lama semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ketika keluar, kita tinggal mengembangkan keterampilan yang kita miliki. Maka kunci sukses nomor 5, huruf A, itu adalah aktif di berbagai kegiatan pondok. Jangan hanya sekadar kemudian di akademik, tapi juga aktif di berbagai kegiatan lain sehingga komplit kita. Saling melengkapi, kegiatan akademiknya bagus, kegiatan organisasinya bagus, kepemimpinan kita bagus, itu yang akan membuat kita semakin punya bekal yang kuat. Kalau bekal kita banyak, bekal kita kuat, insya Allah itu akan lebih mudah kita bermanfaat. Bukannya kita pengen agar hidup kita menjadi orang-orang yang paling bermanfaat. Orang yang paling bermanfaat, modalnya itu adalah orang yang punya bekal ilmu, pengetahuan, keterampilan yang kuat. Maka saatnya kita di pondok, aktiflah di berbagai kegiatan pondok. Itu akan membuat wawasan kita semakin luas, keterampilan kita semakin baik. Saya akan kasih PR buat kalian yang melihat tontonan ini, video ini. Bagi Bapak Ibu silakan nanti kalau santrinya datang, kasih tugas. Ini dia, sebutkan 3 kelemahan, kelemahan nggak usah disebut, sebutkan 3 kelebihan saja ya. Sebutkan 3 kelebihan kalian. Nah, tulis di kolom komentar. Saya pengen tahu. Semakin cepat kalian tahu kelebihan kalian, semakin baik. Kalau nggak tahu gimana Pak Akbar? Ya, kalau nggak tahu, bertanya kepada Ustadz, bertanya kepada temannya. Ustadz, saya kelebihannya apa sih? Kalau yang putri Ustazah, kira-kira kelebihan apa, saya apa yang saya harus segera kemudian latih dengan baik sehingga itu menjadi keterampilan hidup saya. Kalau itu kita lakukan, insya Allah itu akan membuat kita semakin mudah untuk belajar, karena masa muda ini masa paling baik untuk belajar berbagai keterampilan hidup, dan itu akan menjadi bekal hidup kita untuk di masyarakat. Materinya semua ada di sini, ada di buku 8 kunci sukses santri dan santriwati. Silahkan pesan bukunya, nomor WA nanti dikirimkan, sudah saya tanda tangani, lalu praktikkan apa yang ada di buku ini. Insya Allah nanti akan memberi semangat hidup kalian untuk menjadi santri yang lebih berprestasi, yang lebih punya ilmu, punya pengetahuan, sehingga kalian bisa kemudian menjadikan diri kalian menjadi orang-orang yang jauh lebih bermanfaat. Insya Allah ini uang yang kalian keluarkan, ini manfaatnya jauh lebih besar daripada uang yang kalian keluarkan. Silakan langsung ya di nomor yang ada di sini, sehingga kalian cepat baca. Manjada Wajada, 8 kunci sukses santri dan santriwati, bacaan terbaik untuk santri dan santriwati. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa yang baru nonton video ini, itu di video sebelumnya sudah saya jabarkan 8 kunci sukses mulai dari awal. Ini nomor 5 ya. Kunci sukses nomor 5 itu adalah aktif pada berbagai kegiatan. Terima kasih, see you later. Kafaitu bihadza wal afu minkum ila liqa fi waqtin akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.